Cara melakukan ekualisasi pada tone control mixer seperti ini ya guys. Jadi pada era sekarang itu kebanyakan mixer yang harganya sedang-sedang saja atau yang ke bawah ya, yang harganya ya agak-agak murah itu rata-rata sudah dilengkapi atau tipe equalizernya itu semi parametrik ya guys. Tidak seperti sebelumnya itu fixed parametrik, cuman ada treble, middle, sama bass saja. Kebanyakan sekarang sudah ada frekuensinya seperti ini guys, tapi ini frekuensinya kan terbatas ya guys. Tentunya eh, seperti key-nya itu sudah ditentukan dari sana, seperti treble-nya sudah ditentukan dari sana, dan low-nya juga sudah ditentukan. Jadi pada mixer yang ada di depan saya ini untuk mengatur frekuensinya itu ada di sekitar 250 sampai 5 kHz gitu guys. Seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan ekualisasi pada tone control jenis seperti ini? Ada hal yang harus dipahami dulu ya guys. Jadi seperti yang sudah saya bilang pada video sebelumnya, itu masalah gain itu penting banget guys, penting. Jadi sinyalnya ya rekomendasi dari profesional itu menyentuh angka 0 dB. Nah, dengan hal demikian, jika respon mikrofonnya sudah bagus, anggaplah itu gendang ya. Jika mikrofonnya sudah bagus, itu kalau gainnya tepat di situ, suaranya itu hampir mirip ya guys, hampir mirip dengan aslinya. Itu kalau di mixer analog seperti itu. Jadi kesimpulan dasar saya, jika memang setelah disetting gain seperti itu sudah enak ya, sudah enak ya, nggak usah diapa-apain, cukup seperti itu aja. Cuman permasalahannya tidak semuanya enak ya guys, jadi ada beberapa yang memang kurang sesuai aja dengan telinga kita. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan ekualisasi pada tune yang seperti ini. Jadi gini guys, jika kita berhadapan dengan tune yang seperti ini, kita itu jangan banyak berharap ya suaranya akan seperti yang kita inginkan. Jadi intinya jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena ini adalah semi parametrik dan frekuensinya itu ada yang sudah ditentukan dari sana, ada juga yang belum ya, karena ini ada frekuensinya, ini kan semi parametrik, walaupun itu key-nya sudah ditentukan dari sana. Jadi itu dulu, dan kita lanjutkan. Itu cara memixingnya ada dua hal ya guys, ada dua hal. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengurangi frekuensi yang sekiranya kurang enak didengar. Jadi sebelum kita memposting, kita baiknya mengurangi dulu ya guys. Misalkan ini dikurangi, jangan lebih dari jam 9 ya kalau dikurangi, tapi disesuaikan saja lah gitu ya. Jadi intinya jangan langsung dikurangi seperti ini, baiknya di maksimal di jam 9 dulu atau di jam 10-11 seperti itu guys. Ini kita putar frekuensinya, gainnya sudah kita tentukan segini, untuk dikurangi kita cari sambil kita dengarkan mana sekiranya yang enak nih, enak yang enak. Kalau misalkan belum ketemu, kita balik guys, kita balik si gain midnya kita angkat guys, kita cari mana yang enak. Nah, jika teman-teman sudah menentukan, oh ini enak nih, ya udah cukup segitu saja. Jadi jangan berharap bisa ini, bisa itulah, bisa ini. Kalau udah enak cukup. Kalau misalkan ibaratnya dikurangin lebih enak, ya udah dikurangin. Gitu ya guys. Intinya
kita manfaatkan dulu alat yang kita punya. Jika ingin lebih kompleks, itu teman-teman bisa lari ke mixer digital seperti itu ya guys. Tuh untuk mengatur frekuensi pada tune ini ya. Nah, untuk bagian high dan low-nya ya tinggal dicari aja guys. Kalau misalkan ibaratnya kurang acis ya, kita bisa naikin. Dan di sini kita bisa membaca ya. Di sini adalah 12 kilohertz. Nah, biasanya kalau di daerah atas seperti ini dia tipenya tuh apa ya? Seperti apa namanya? Seperti crossover gitu ya guys. Jadi high selfing gitu ya. Jadi dia dari 12 kilo sampai 20 tuh dia biasanya rata gitu. Tapi tergantung key-nya, biasanya di 12 ini dia lebih lebih nongol. Nah, ini bisa kita mainkan. Sebaliknya juga pada low-nya ya seperti itu. Ini 80 sampai ke bawah sampai 20 Hz seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Karena tipe keakuratannya tuh kurang ya guys. Bisa dari komponennya dan banyak hal. Harga juga ya menentukan biasanya seperti itu. Jadi untuk kita yang punya perangkatnya ya biasa-biasa aja, mungkin jangan banyak berharap, tapi kita maksimalin apa yang sudah kita punya. Dan tentunya kita sayangin barang-barang yang kita punya agar kita punya barang-barang yang lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih.